wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik sehat. Alhamdulillah. Ibu, Bapak yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang program sekolah penggerak yang masih tren dan baru bagi kita semua. Untuk itu, sebelum acara kita bahas tentang program sekolah penggerak, mari sama-sama kita buka acara ini dengan mengelafazkan, kita buka dengan membaca Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu, selesai. Terima kasih. Semoga apa yang kita doakan nanti kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya Bapak Ibu telah mendengar tentang program sekolah penggerak. Mungkin di antara kita sudah tahu, sudah mendengar informasi tentang sekolah penggerak. Ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan apa itu sekolah penggerak, program sekolah penggerak? Saya Bu. Iya, silakan Bu Dwi. Ya, jadi program pemerintah untuk sekolah penggerak ini ya membangkitkan semangat untuk bangsa Indonesia, khususnya para generasi muda, untuk lebih berpikir dan lebih kreatif lagi untuk memajukan dunia pendidikan supaya negeri ini cepat maju gitu Bu. Terima kasih. Baik Bu Dwi, benar sekali untuk Indonesia maju. Mungkin ada yang menambahkan lagi biar lebih lengkap? Ya, saya Bu, mungkin Bu. Pak Yano, silakan Pak Yano. Ya, yang saya pahami dengan adanya program sekolah penggerak ini sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk menciptakan profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan visi misi pendidikan Indonesia. Itu mungkin Bu. Iya, betul sekali Pak Yano. Untuk baiknya selanjutnya saya akan menampilkan screen, tampilan slide untuk supaya kita lebih jelas apa itu tentang program sekolah penggerak. Izin Pak ya, menampilkan share screen. Bapak Ibu sudah ada tampilan? Ya, sudah mulai Bu, isi muter. Ya, udah. Sudah ada Bu. Oh iya. Jadi kita lihat dari awal. Oke Ibu, sudah kelihatan program sekolah penggerak? Sudah Bu, sudah. Sudah. Oke, nah yang dinamakan program sekolah penggerak adalah kalau kita melihat mengacu kepada visi Indonesia baru, yaitu visi pendidikan Indonesia adalah untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Tadi sudah termasuk apa yang disampaikan Pak Yano dan Bu Dwi. Nah, selanjutnya apa saja profil terciptanya pelajar Pancasila, visi pendidikan mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, dan terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis. Ini profil Pancasila, yaitu siswa profil Pancasila bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, inilah Indonesia baru dalam visi pendidikan Indonesia untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Lanjut Bu ya. Nah, kita melihat sekarang ada saat ini terdapat 5 kelompok tantangan dunia pendidikan yang perlu dihadapi.
Yang pertama adalah kategori, ada 5 kategori yang tantangan bagi Indonesia. Yang pertama adalah ekosistem, yang kedua guru, yang ketiga pedagogi, yang keempat adalah kurikulum sekolah, yang kelima adalah sistem. Untuk saat sekarang, ekosistem sekolah sebagai tugas, pemimpin sebagai pengatur, manajemen sekolah terlalu administratif, masih ada PAUD yang belum melibatkan orang tua. Ke depan, sekolah sebagai kegiatan yang menyenangkan, pimpinan memberikan pelayanan, manajemen sekolah yang berkolaboratif dan kompeten, keselarasan pendidikan di dunia dan keluarga, di rumah dan keluarga. Nah, untuk guru, sekarang ya, guru sebagai pelaksana kurikulum, guru sebagai sumber pengetahuan satu-satunya, pelatihan guru berdasarkan teori. PAUD menggunakan metode drilling and the teacher center. Ke depan, guru diharapkan sebagai pemilik dan pembuat kurikulum. Guru diharapkan sebagai fasilitator dari berbagai sumber pengetahuan. Pelatihan guru berdasarkan praktik. PAUD diharapkan kompetensi meliputi pedagogi dan sosio-emosional. Selanjutnya kategori yang ketiga yaitu pedagogi. Siswa sebagai penerima pengetahuan. Untuk saat sekarang, fokus kepada kegiatan tatap muka, pendekatan bermain pasangan calistung, itu model sekarang. Kemudian pengajaran berdasarkan pembagian umur. Ke depan, pembelajaran berorientasi pada siswa, pembelajaran memanfaatkan teknologi, pendekatan bermain adalah belajar bermakna dan sesuai dengan konteks. Pengajaran berdasarkan level kemampuan siswa. Untuk kategori kurikulum, perkembangan linier yang sekarang, kurikulum berdasarkan konten. Sedangkan kurikulum berfokus kepada kegiatan akademik dan kurikulum patahan antara kurikulum PAUD dan SD. Ke depan, ya, yang diharapkan adalah perkembangan kurikulum fleksibel. Kemudian kurikulum berdasarkan kompetensi dan kurikulum fokus kepada soft skill dan pengembangan karakter. Kurikulum transisi yang mulus dari PAUD ke SD. Selanjutnya untuk kategori sistem. Untuk saat sekarang, sistem penilaian bersifat sumatif, yaitu menghukum. Ke depan, sistem diharapkan penilaian bersifat formatif atau mendukung. Nah, sekolah penggerak adalah katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Apa sekolah penggerak? Sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan SDM yang unggul, kepala sekolah, dan guru. Nah, sekarang bisa enggak Bapak dan Ibu menjabarkan SDM yang unggul itu yang bagaimana? Mungkin ada yang bisa, Mbak? Saya, Bu. Silakan Ibu Esi. Ya, yang disebut dengan SDM yang unggul ini adalah diantaranya kan kepala sekolah. Kepala sekolah ini adalah harus merupakan menjadi motivator, inspirator, atau sebagai penggerak yang pertama. Itu mungkin, Bu. Iya, betul sekali Bu Esi. Jadi yang pemimpin, sebagai pemimpin bukan dilayani, tetapi sekarang melayani. Ya Bu ya. Mungkin ada yang menambahkan? Contoh yang lain? Baik, kalau sudah jelas kita lanjutkan. Kita melihat tahapan proses transformasi sekolah untuk sekolah penggerak. Ada 4 tahapan.
tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Nah, di tahap 1 diharapkan hasil belajar lebih besar, ya, tingkat di bawah level yang diharapkan. Tahap 1, ya. Kemudian lingkungan belajarnya perundungan menjadi norma. Pembelajaran secara rutin mengalami gangguan. Nah, kita lihat di tahap 1 refleksi diri dan pengimbasan belum ada. Untuk tahap 2 diharapkan 1-2 tingkat di bawah level yang diharapkan, yaitu hasil belajar perundungan masih terjadi namun tidak menjadi norma. Lingkungan belajar belum memperhatikan kebutuhan dan tingkat kemampuan murid. Untuk pembelajaran dan refleksi diri itu belum. Nah, untuk yang tahap ketiga, yang diharapkan di level yang diharapkan, yaitu perundungan tidak terjadi. Kemudian hasil belajar sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa. Lingkungan belajar, perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi. Dan refleksi diri dan pengimbasan sudah ada, guru mulai melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran. Selanjutnya untuk level 4, tahap 4 di atas level yang diharapkan. Jadi hasil aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Kemudian berpusat pada murid, perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri. Kemudian refleksi guru dan perbaikan pembelajaran terjadi. Refleksi dan pengimbasan, guru dan kepala sekolah melakukan pengimbasan. Nah, ini ada 3 level, ada tahapan, ada 4 tahap, tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Nah, sekarang kita masih baru mau masuk ke tahap 1, baru pengenalan sekolah penggerak untuk tahun ajaran 2021 ke 2022. Baik, kita lanjutkan. Program sekolah penggerak akan mengakselerasi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju dalam waktu 3 tahun ajaran. Jadi, program sekolah penggerak adalah kolaborasi Kemendikbud dan pemerintah daerah, diikuti oleh PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, baik negeri pun maupun swasta. Kondisi awal sekolah tahap 1 atau tahap 2 atau tahap 3 atau tahap 4. Durasi program 3 tahun. Nah, selanjutnya, program sekolah penggerak terdiri dari 5 intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah pendampingan. Adanya pendampingan konsultasi dan asimetris, yaitu program kemitraan antara Kemendikbud dan pemerintah daerah, di mana Kemendikbud memberikan pendampingan implementasi sekolah penggerak. Kedua, penguatan SDM sekolah, penguatan kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, dan guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif, yaitu coaching one-to-one dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemendikbud. Selanjutnya, pembelajaran kompetensi yang holistik. Nah, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Keempat, perencanaan berbasis data, manajemen berbasis sekolah, perencanaan berdasarkan refleksi diri, satuan pendidikan. Selanjutnya yang kelima, digitalisasi sekolah, penggunaan berbagai plafon digital bertujuan mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan yang customized. Nah, itu adalah 5 intervensi yang terkait, yang tidak terpisahkan untuk sekolah penggerak. Nah, dari pembahasan kita ini mungkin ada yang ingin perlu ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Boleh Bu, saya. Bu Esi ya. Ya, Silakan Bu. ini Bu mengenai pembelajaran kompetensi holistik. Ya.
pembelajaran kompetensi holistik, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Nah, ini yang dikatakan holistik ini yang sesuai, artinya yang sesuai dengan profil Pancasila tadi, Ibu. Baik secara pembelajaran secara intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Yang menyatu ya karakternya. Itu pembelajaran kompetensi holistik. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi, artinya penguatan kemampuan siswa dan pengembangan karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin sampai di sini pembahasan kita. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Cukup, Bu. Cukup. Jelas. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu telah berpartisipasi pada kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa memperkuat pemahaman kita tentang program sekolah penggerak. Izin saya menutup share screen. Kita kembali. Itu saja Bapak dan Ibu pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita bahas pada hari ini dapat bermanfaat pada kita, menambah pengetahuan kita tentang sekolah penggerak. Sebelum ditutup, mari kita membacakan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu.